Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, dalam acara 7 bulan ini saya ingin bercerita sebuah kisah. Sebelumnya saya tanya dulu, kalau ngaji bawaannya ngantuk gak? Kalau lagi begini mah kagak. Betul. Kalau sholat yang lupa jadi ingat. Betul. Rokaat lupa, baca Fatihah lupa, tapi utang gak lupa, utang mah. Di kampung saya yang minjemin ingat, yang minjem lupa. Sering itu mah. Kemudian kalau kita ngaji bawaannya pengen buru-buru, dengerin ceramah pengen cepet pulang. Betul. Nah, ini ada kisahnya gini. Dulu Bapak Adam dan Ibu Hawa pernah kumpul di surga bareng tuh. Kata Allah, silakan kau nikmati apa saja yang ada di surga, tapi satu jangan kau makan, yakni buah khuldi. Betul? Nah, singkat cerita, karena waktu udah malam, singkat cerita, ada iblis yang dulunya penghuni surga, orang dalam surga, yang dulu megang kunci surga. Jadi jangan kata iblis bodoh, iblis itu lebih pintar daripada malaikat. Gurunya iblis, gurunya malaikat adalah iblis. Malaikat dipimpin oleh iblis. Bahkan iblis itu punya pangkat jabatan kedudukan dari langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai langit yang ke-7. Ini yang namanya iblis. Nah, kemudian iblis menipu daya bagaimana Bapak Adam dan Ibu Hawa ini memakan buah khuldi. Singkat cerita, dimakanlah buah khuldi oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa yang akhirnya keluar dari surga. Sekian lama berpisah, sekian tahun tidak bersama-sama, akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa, rajanya manusia, nenek moyang manusia, ini kumpul kembali hidup bersama-sama. Ketika Bapak Adam pergi, iblis datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya iblis. Mendengar iblis, Ibu Hawa terkejut. Lalu, ada apa iblis? Ya Ibu Hawa, saya mau titip anak saya Khannas. Apa kata Ibu Hawa? Wahai iblis, silakan kau masuk dan silakan titip anakmu Khannas kepada saya. Tanpa komentar, tanpa basa-basi, ini Ibu Hawa mau dititipkan anak iblis, yakni Khannas. Iblis pergi, Bapak Adam pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terkejut, ada orang di dalam, ada Khannas. Siapa itu Ibu Hawa? Khannas. Siapa Khannas wahai Ibu Hawa? Anak iblis. Mendengar Khannas anak iblis, ini yang namanya Nabi Adam marah. Kemudian setelah itu Khannas dibunuh. Setelah dibunuh, itu Khannas dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, dagingnya digantung di pohon-pohon. Bapak Adam pergi, iblis menemui Ibu Hawa. Ibu Hawa, mana anak saya Khannas? Kata Ibu Hawa, wahai iblis, anakmu telah dibunuh oleh Bapak Adam. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian tuh digantung di pohon-pohon. Iblis nggak marah, lalu menyeru nama Khannas 3 kali. Khannas, Khannas, Khannas. Itu daging yang digantung di pohon-pohon, yang dipotong kecil-kecil, daging itu hidup kembali.
Kemudian Khonas lari menemui ayahnya, yakni iblis. Ini yang pertama. Nah kemudian iblis nitipkan lagi Khonas yang kedua kali. Yang kedua kali ini Ibu Hawa berkomentar, wahai iblis, jangan kau titipkan kembali anakmu Khonas kepada saya. Kenapa? Pasti Bapak Adam akan membunuhnya. Karena perempuan perasaannya 9, akalnya 1. Akhirnya apa? Mau kembali dititipkan Khonas yang kedua kali. Karena perempuan perasaannya 9, akalnya 1. Sementara kalau laki-laki Allah ciptain akalnya 9, perasaannya 1. Makanya laki-laki nyaris tidak berperasaan. Ngomongnya ke situ, tahu-tahu ke sono. Akunya atu si atu. Ya, betul. Nah, kemudian singkat cerita, iblis pergi, Bapak Adam pulang. Terkejut kembali yang namanya Nabi Adam. Lalu berkata kepada Ibu Hawa, wahai Ibu Hawa, kenapa kamu dititipkan kembali Khonas yang kedua kali? Lalu dibunuh lagi Khonas yang kedua kali. Setelah dibunuh, dibakar. Setelah dibakar, abunya sebagian dibuang ke lautan, sebagian lagi terbang tertiup oleh angin. Bapak Adam pergi, iblis pun akhirnya menemui Ibu Hawa yang kedua kali. Ditanya sama iblis, wahai Ibu Hawa, mana anak saya Khonas? Iblis, sudah aku bilang pasti Nabi Adam akan membunuhnya kembali. Mendengar anaknya dibunuh, iblis nggak marah. Lalu Ibu Hawa menjelaskan, anakmu dibunuh, kemudian dibakar. Setelah dibakar, abunya dibuang ke lautan, sebagian lagi terbang tertiup oleh angin. Iblis kembali menyuruh Khonas, abu yang di lautan, abu yang terbang tertiup angin. Akhirnya kumpul kembali. Khonas menemui ayahnya kembali yang kedua kali. Nah kemudian yang ketiga, iblis kembali menitipkan Khonas yang ketiga kali. Karena perasaannya 9, akalnya 1. Akhirnya apa? Ibu Hawa mau dititipkan kembali Khonas yang ketiga kali. Iblis pergi, Bapak Adam pulang. Ketika pulang, Bapak Adam marah-marah. Jadi kalau ada suami marah sama istrinya, dulu Bapak Adam juga pernah marah. Marah-marah itu Nabi Adam. Lalu berkata kepada istrinya Ibu Hawa, wahai Ibu Hawa, apa hikmah di balik ini semua? Hanya Allah yang tahu. Kenapa engkau lebih dulu menuruti perintah iblis daripada perintahku suamimu? Ini kata Nabi Adam. Kenapa engkau menuruti perintah iblis dan tidak menuruti perintahku sebagai suamimu? Apa hikmah di balik ini? Hanya Allah yang tahu. Nah kemudian iblis membunuh Khonas yang ketiga kali. Setelah dibunuh, lalu dimasak. Setelah masak, matang. Setelah matang, dagingnya dimakan habis oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa. Bapak Adam pergi, iblis ke rumah Ibu Hawa. Tanya sama Ibu Hawa, Ibu Hawa, mana anak saya Khonas? Wahai iblis, apa aku bilang anakmu dibunuh kembali oleh Nabi Adam? Lalu setelah dibunuh, dimasak. Setelah dimasak, lalu matang. Setelah matang, dimakan sampai habis olehku dan oleh Nabi Adam. Mendengar itu, iblis nggak marah, malah ketawa kegirangan. Apa kata iblis? Inilah maksud dan tujuanku
menitipkan khonas kepadamu wahai ibu Hawa. Kini di dalam dada manusia ada yang namanya khonas. Siapa khonas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yakni setan keraguan yang selalu berbisik-bisik di dalam setiap dada manusia. Nah, karena itu jangan heran sholat rokaatnya lupa, ngaji ngantuk, baca Quran pengen guru. Ayo saya tanya, lama mana megang HP sama megang Al-Quran? HP. Ngantuk nggak megang HP? Agak. Lama mana buka HP sama buka Al-Quran? HP. Pegang nggak buka HP? Agak. Enggak, betul. Nonton bola, perpanjangan waktu hampir 2 jam, capek nggak? Pegel nggak? Enggak. Nonton hiburan nyampe jam 11 malam, nyampe jam 12 malam orang mampu untuk hiburan, betul? Tapi yang namanya ngaji, baca Quran, mata ngantuk, bibir pegel. Tapi bukan orang sini, bukan. Orang sini mah alhamdulillah. Enggak ada 7 bulan tenda begini. Betul. Cuma ada di pondok jagung. Ini berarti niat-niat betul-betul syukuran, tamunya diistimewakan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu keberkahan buat Bang Vila dan Neng Vivi. Amin. Ini cucu yang pertama, Bapak Kijan. Cucu yang kedua, 3. anak dari anak yang kedua. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Seandainya hujan udah siap-siap pakai papan. Seandainya ada angin udah siap, ada yang namanya tenda di samping kiri kanan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya bukan 1-2 nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu, kalau tangan saya jatuh bilang hei, bisa? Bisa? Rasim kagak nyanyi, suaminya nggak pulang-pulang. Kalau tangan saya jatuh, hai. Yang pertama, yang kedua, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Adanya gini, bisa, bisa. Oke, latihan yang pertama. Kalau tangan saya jatuh, hai. Kurang kompak, hai. Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh, hai. Yang kedua, 1, 2, 3. Kita mulai ya. Nah, hiburan buat mama. Kasihan mama, kasur dapur, sumur dapur, kasur. Tugasnya mama, rasain jadi mama. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah, andainya banyak yang benar. Jalan ke surga murah harganya, tapi banyak yang jalan di surga. Di grup ngaji yuk. Di mana? Di Bovivi. Apain 7 bulanan dia OTW mati. Betul. Di jalan yang ke surga, jangankan nggak diundang aja belum tentu datang. Nah, coba jalan yang ke neraka pakai duit nggak? Mahal nggak? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Ya, bahasa Allah cepat tuh bahasa Allah.
Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal andainya banyak yang suka. Benar. Ciu pakai duit, kopi miring, duit, Ciu pakai duit. arak balik, duit intisari, duit Sabu. anggur merah, duit paket bakar-bakaran. Kok tahu? Bisa segini dan ngasih tahu. Iya benar. Oh biar kena tuh. Kalau nanti ada ibu-ibu pondok jagung masuk surga, amin. Itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RT pondok jagung masuk Neraka. Bahaya. bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.